Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat Juara Tani yang berbahagia, pada pagi hari ini saya Pak Haryanto dari channel Juara Tani ingin menyampaikan tentang bagaimana caranya menanggulangi hama dan penyakit pada pohon pisang ya pemirsa. Pemirsa, sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa saya sebenarnya adalah termasuk penghobi beberapa tanaman ya, termasuk buah pisang ya. Saya penggemar pisang, dan ini saya hanya mempunyai lahan yang sempit saja pemirsa, namun saya tanami beberapa tanaman ya, tidak hanya jambu, pisang, ada kelengkeng dan lain-lain pemirsa. Dan pada lahan yang sempit ini saya juga menanam pisang ya pemirsa. Tapi pisang di sini yang saya tanam tentunya pisang yang pohonnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu besar pemirsa, karena lahannya memang sempit ya. Jadi kita cari jenis pisang yang tidak terlalu tinggi ya, namun kualitas buahnya bagus ya. Seperti ini pemirsa, ini buahnya bagus pemirsa. Ini dulu saya beli, katanya yang punya ya termasuk varietas Cavendish, tapi sepertinya kok ya saya kurang paham persis ya, tapi yang jelas kualitasnya bagus pemirsa, buahnya besar-besar, walaupun pohonnya ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu subur pemirsa. Kelihatannya kurang subur, tapi buahnya bagus pemirsa, seperti ini ya. Buahnya besar-besar dan padat ya, isinya padat ya, seperti ini pemirsa. Ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana tadi penanggulangan hama dan penyakit pada pisang ya. Ini pisang ini sebelum berbuah hampir saya tebang pemirsa. Karena apa? Saya lihat pertumbuhannya kok tidak subur ya. Pohonnya kurus seperti penyakitan, jadi akan saya tebang. Tapi saat saya mau tebang ternyata telah muncul bunga pisang atau ontong ya bahasa Jawanya. Jadi saya urungkan, terus saya amati pemirsa, kenapa kok tanaman ini kok kelihatannya penyakitan, tidak subur ya, padahal sudah saya pupuk. Nah ini ternyata pemirsa, pohon pisang ini pada pelepahnya ya, pelepah yang inilah, pelepah yang sudah kering seperti ini ya, setelah kita buka tuh banyak hama penyakitnya ya, banyak kayak seperti semut dan cendawan di dalamnya ya, sehingga pelepahnya ini membusuk pemirsa, banyak yang membusuk ya, sehingga kurang subur lah begitu pemirsa. Terus saya buka pelepahnya, saya bersihkan, terus saya semprot dengan pestisida, insektisida ya. Saya menggunakan jenis yang murah, Regen, tapi juga kita bisa menggunakan dengan Marsal misalkan kalau kita punya pemirsa. Kita semprot dan kita bersihkan pelepah pisang tersebut, daun-daunnya yang kering kita bersihkan. Dan ternyata ya lumayan pemirsa, karena ini ternyata walaupun kurus ya, buahnya mantap pemirsa, buahnya besar-besar. Dan itu semut-semut, segala semut yang ada di pelepahnya ini saya semprot, dan ada cendawan putih itu pemirsa, itu mati semuanya, sehingga pertumbuhannya menjadi tidak terganggu pemirsa. Memang ada beberapa hama dan penyakit dari pisang pemirsa yang sulit diobati, itu adalah penyakit Fusarium pemirsa. Karena kalau kita kena penyakit Fusarium,
maka nanti daunnya akan layu ya pemirsa. Walaupun pertamanya subur, tiba-tiba dia tuh layu-layu, mengering dan mati pemirsa. Kalau dibuka di dalamnya itu ada di dalam pelepahnya, di dalam itu ada seperti kehitam-hitaman ya pemirsa. Itulah Fusarium. Nah, kalau Fusarium solusinya ya tidak ada jalan lain pemirsa kecuali kita tebang dan kita bakar ya. Karena kalau sudah kena Fusarium biasanya anak-anaknya ini ya, anakannya yang di bawah ini juga akan kena ya. Jadi nanti saat dia itu besar juga akan kena Fusarium. Jadi kalau penyakit Fusarium itu solusinya tentunya dimusnahkan ya. Dan mungkin juga ada obatnya juga ya, tapi ya sulit diobati. Obatnya biasanya dengan fungisida, karena itu di dalam pisang itu yang kena ini penyakit Fusarium itu semacam virus pemirsa, sulit sekali untuk disembuhkan ya. Kalau ini pemirsa, ini seperti ini pelepahnya kemarin itu saya buka di pelepah ini ya pemirsa, itu banyak sekali semut-semut ya. Ini sudah berkurang atau sudah tidak ada, saya semprot pemirsa, sehingga ini juga mampu berbuah lagi pemirsa. Yang sebelahnya itu lagi keluar bunga tuntutnya apa itu, ontong pemirsa. Nah ini pemirsa sekilas tentang pisang ya. Walaupun lahan kita sempit, tentu kita juga masih bisa menanam pisang ya. Tentunya yang kita tanam pisang yang bagus ya. Seperti ini termasuk bagus pemirsa, buahnya besar-besar. Walaupun pohonnya itu tidak begitu subur ya pemirsa. Buahnya kayak gini kecil, buahnya besar ini. Nah, mantap pemirsa. Tentu panjenengan kalau makan satu aja udah kenyang ini. Ini ya kategorinya seperti hampir sama dengan pisang hijau, pisang Ambon dan pisang Cavendish ya. Mungkin satu varietas ya dengan pisang itu, karena pisang itu jenisnya banyak sekali pemirsa. Tapi ya ini termasuk jenis unggul pemirsa, besar-besar. Nah, mantap pemirsa. Ini ya tadi mengenai penyakit tadi, biasanya di pelepahnya ini ada semacam semut-semut. Ini udah ada pemirsa, saya semprot beberapa bulan yang lalu, udah saya semprot, ini sudah berkurang kalaupun ada pemirsa. Sehingga pisang ini masih mampu berproduksi dengan bagus. Ini pemirsa, mantap pemirsa. Ini juga sebelahnya juga sudah ada, ini yang satunya ini. Ini sudah berbuah juga pemirsa, namun masih muda. Nanti. Ya pemirsa, itu yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana penanggulangan penyakit pada pisang ya. Yang di sini tadi yang saya sampaikan itu penyakitnya adalah berupa semut-semut dan cendawan yang menempel di yang merusak pelepah dari pisang sendiri itu, sehingga membusuk ya, sehingga tanaman itu tidak bisa subur. Nah, ini kita harapkan nanti juga kalau mulai dari kecil ini kita pelihara, tentunya nanti buahnya akan lebih bagus lagi pemirsa dari ini. Ini sudah bagus pemirsa, tapi nanti kita harapkan akan lebih bagus lagi pemirsa. Nah pemirsa, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita upayakan untuk menanam pisang ya, karena pisang itu sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan kita, untuk gizi keluarga. Daripada beli di pasar, enak yang ini ya, nanam sendiri pemirsa. Walaupun lahan kita sempit, masih kita juga tetap bisa menanamnya ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, kemudian tekan like dan bunyikan lonceng agar panjenengan bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Jangan lupa komen pemirsa, komen-komen yang bagus ya, nanti insya Allah akan saya jawab juga, dan juga dapat memberikan semangat bagi kami untuk membuat video-video yang lebih bagus lagi pemirsa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.